Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor grup karya. Pertama WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat ADI, kelima PTPP, keenam JSMR, ketujuh Kras, kedelapan Cikon, ke-9 Cuan, ke-10 PTRO, dan terakhir Tepia. Langsung saja ke saham pertama. WG yang ditutup di harga 84 menguat 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di buka resminya WG di distribusi. Langsung saja ke tekniknya WG Bapak Ibu bisa pakai supportnya ya angka psikologis 80 ya. Dan sepertinya masih bisa ada peluang naik. Kenapa seperti itu? Karena kalau diperhatikan WG itu mulai sideways di atas 80. Bahkan semenjak Agustus. Jadi 2 bulan yang lalu ya. Dan time frame weekly-nya terlihat juga mulai ada perlawanan doji. Dan harusnya dan mestinya minggu ini jalan. Kalau tembus 88 digas. Ya ini sideways. Risknya sebenarnya kecil. Tembus atau jebol 80 tutup di bawah itu ya. Kalau mau stop loss dulu. Menarik gak? Ada potensi menarik minggu depan untuk WG ya. Itu aja untuk WG. Saham kedua Witon yang ditutup di harga 107 terkoreksi 0,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Witon di distribusi. Cara teknikal Witon berpeluang rebound juga. Cuman harganya nanggung. Kenapa saya bilang nanggung? Karena kalau Bapak Ibu hitung ini saya gambar ulang lagi ya. Support kuatnya tuh angka psikologis juga 100 dan ada low terendahnya atau EMA 200-nya di 98 yaitu dari harga sekarang ya cut loss-nya dalam. Kalau Bapak Ibu cut loss kenapa? Kalau Bapak Ibu cut loss di area sebelum EMA 200-nya nih masih ada berpeluang rebound. Tapi kalau Bapak Ibu juga perhatikan sebenarnya kalau dia sudah di bawah 100 tuh tanda-tanda lemah. Kalau mau bagus Witon nggak ada cerita lagi koreksi. Bahkan ya kalau bisa mestinya nggak turun di bawah 105. Dan juga memang kalau dilihat polanya itu ada pola head and shoulder. Nah tuh neckline-nya ini 198 jebol gagal turun ya. Tapi gimana untuk minggu depan? Kalau pandangan saya minggu depan cukup menarik nih. Kalau Wika Witon, kalau Wika WW, kalau Wika AD PTPP rebound juga saham-saham kecilnya ini. Tuh, Bapak Ibu perhatikan, dia 2 minggu koreksi makin kecil volumenya dan selalu membentuk ekor. Jadi momennya memang minggu depan kalau dia serius rebound harusnya tutupan Selasa itu udah di atas 110. Kita lihat nanti. Witon, target Witon mana kalau jalan 120, resisten yang cukup kuat yang susah ditembus dari Agustus. 120 122. Itu arahnya kalau jalan rebound. Lanjut. Wika yang ditutup di harga 384 terkoreksi 0,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Wika di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Wika harus rebound juga minggu ini. Kalau bisa jangan turun di bawah 376. 370 lah ya. Kita lihat aja ke depannya. Masih menarik ya, masih menarik. Mudah-mudahan ini benar-benar mantul. Nah ini dulunya juga bisa dikatakan resisten yang cukup kuat setelah dia break. Ya retest dulu. Kalau jalan minggu ini nih targetnya. Minggu depan maksudnya 480. 1-2 minggu ya kita targetkan. Tapi bisa aja dalam 1 minggu dia naik kenceng. Kan pernah naik 17%, naik 16%. Karakternya sekarang itu sangat mungkin dia naik-naik cepet. Yang penting kuncinya jangan double 370. Kita lihat kalau Senin Selasa dah rebound dah di atas 400 bergerak udah harus serius naik. Gak ada lagi ekor-ekor dari atas untuk dia turun. Ada yang profit taking. Pokoknya rebound serius rebound minggu depan. Mudah-mudahan Wika bisa Bapak Ibu perhatikan. Disclaimer ini saham middle risk ya. Ya cukup volatil dan ya tahu seperti apa fundamentalnya dan tahu seperti apa GCG-nya. Ya kalau saya tetap buat trading aja untuk Wika. Ya itu aja Wika. Lanjut ADI yang ditutup di harga 278 terkoreksi 0,71%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ADI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya ADI. ADI saat ini harus rebound. Gak ada cerita gak rebound.
Pokoknya jebol 270 gagal. Udah, tinggalin aja. 272 jebol tinggalin aja dulu. Ya, ini di level-level yang memang antara dia minggu depan tarik naik ya, target naiknya itu minimal lah 300 sampai 320. Nah, ini area set fish-nya. Antara dia dibuang dan ya kalau sudah seperti ini kan Bapak Ibu tuh kadang bingung gimana cara buat trading plan, tapi ini nggak harus sama plek ketiplek, nggak harus juga sesuai. Ya misalnya Bapak Ibu nih udah bisa gambar support resisten, lihat supportnya dulu itu ya resisten yang cukup kuat, itu berarti di sekitaran 270 280 dan resistennya di berapa? 300 320. Nah udah gambar, dan kalau Bapak Ibu yakin ini rebound, cenderungnya rebound, tinggal buat trading plan. Misalnya jebol 270 stop loss. Berarti di mananya nih? Misalnya di 264, 224, berarti 5% lah. Ya udah pasang auto stop loss 5% dengan target minimal 300. Kan tadi berarti berapa tuh? 7%. Jadi rewardnya masih masuk ya. Ya walaupun enggak 1:2 tapi masuk lah. Kalau Bapak Ibu yakin ini cenderung ke atas ya itu cara membuatnya. Karena enggak ada yang pasti di market ini, nggak ada yang pasti. Makanya ada sistem trading, ada trading plan untuk meminimalisir resiko dan tahu saham-saham yang ya tahu bagaimana win rate-nya itu ya. Ya seperti itu, ini bisa 1:2, 1:3 tadi. Nah, ideal nggak? Harusnya ideal. Kalau dia rebound ya siap-siap Bapak Ibu follow the trend. Pokoknya Senin rebound, serius rebound, nggak ada lagi cerita-cerita dia naik habis itu merah langsung tutupan. Ini kan berapa kali dia naik merah, dia naik merah. Sempat nih dari tutupan berapa hari sebelumnya, Kamis. Tutupannya 280, dia naik ke 284, naik 1% kempes. Nah, Senin kalau dia hijau harusnya nggak ada merah lagi. Mudah-mudahan sesuai analisa saya, disclaimer ini bisa salah, kembali keputusan beli atau jual saham di tangan masing-masing. Adi, kita lihat kalau dia jalan minggu depan 300 minimal seminggu dapat. Disclaimer. Lanjut. PTPP yang ditutup di harga 446 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di pokoknya PTPP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, PTPP saat ini bagus. Pokoknya ini PTPP nih. Nggak jebol 4 berapa? 430 lah ya. Dan lagi sekarang memang dalam, mungkin di 4%-an. Tapi kalau jalan Bapak Ibu juga bisa hitung 424 tuh. 4%-an, 5% ya. Dan rewardnya minimal 8%. Jadi reward 1:2 ideal. Kalau Bapak Ibu nunggu hijau dulu baru beli ya silahkan. Tapi kalau hijau baru beli berarti agak jauh dari support ya. Kembali ke masing-masing lah itu. Untuk PTPP kita lihat minggu depan kalau rebound mestinya serius rebound, nggak ada lagi merah-merah lagi. Mudah-mudahan PTPP. Lanjut. JSMR yang ditutup di harga 4.930 terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya JSMR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya JSMR, waduh cukup berat ya. Tapi minggu ini kalau dia bisa swing atas sih bagus nih. Karena target swingnya itu bisa 5.200 5.300. Risk reward ya. Yang penting kita tuh trading tuh punya risk reward. Kalau nggak dibuat trading plan, modal feeling doang pasti kebanyakan lossnya atau kebanyakan nyangkut. Harus belajar buat trading plan ya. Tapi ya tergantung masing-masing, kalau nggak mau belajar juga ya terserah. Karena uang sendiri kan. Nah ini targetnya 5.200 5.300. Jadi minimal sekitaran dari harga sekarang 6% dan sampai 7,5%. Stop loss cuma 3%. Udah kalau Bapak Ibu berminat. Kita lihat minggu depan. Kalau dia rebound baru Bapak Ibu beli silahkan. JSMR ya. Tapi hati-hati kalau dia jebol 480. Kalau dia jebol 4.800 ya udah pola dead cat pun. Kemana kira-kira turunnya? Nggak jauh turunannya. Palingan 4.500, 4.400. Nih maksimal swing low-nya. Nanti kalau misalnya jebol 4.800, kalau Bapak Ibu mau pakai average down ya kembali ke masing-masing. Tapi kalau dia bisa rebound minggu depan ya minimal tadi 5.100 lah, 5.100, 5.200, 5.300. Itu target JSMR. Lanjut.
Crash yang ditutup di harga 127 terkoreksi 0,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semuanya Crash di distribusi. Langsung saja kayaknya Crash harus rebound juga minggu depan. Seperti ini Bapak Ibu bisa pakai supportnya 120. Jebol 120 gagal juga. Dan kemana cenderung arahnya? Kalau menurut saya cenderung ke atas. Kalau market masih ada flow di sektor infrastruktur, ini bisa jadi pola symmetrical triangle, dan kalau dia tembus 130, siap-siap gas lagi ke atas. Pokoknya kondisi seperti ini ya, polanya sebenarnya bagus. Coba lihat time frame weekly. Nah, doji ya, dan volume kecil. Kalau dia naik, serius naik minggu depan. Tembus saja 130, serius naik. Ya, keras supportnya 127. Supportnya 120 dipakai. Itu aja untuk keras. Lanjut Jikon yang ditutup di harga 98 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dibuka semuanya Jikon diakumulasi. Langsung saja kayaknya Jikon masih berjuang kondisi sekarang. Pokoknya gini, ini udah kelihatan ya Bapak Ibu, dia selalu mempertahankan 97, 98, 100 itu support. Kalau dia mau bentuk low baru ya udah gagal. 96 pertimbangkan stop loss daripada dibawa ke 90. Kalau pandangan saya ya, 96 mending buang dulu. Jikon atau lihat besok Senin kalau dia rebound, lihat bid offer, kalau memang bagus baru entry. Kalau memang ada buying power minggu depan, kalau serius jalan ya, target seminggu itu 105, 110. Resisten kuat ada di 110, 112. Kita lihat minggu depan Jikon. Kalau dia rebound, serius rebound harusnya. Nggak ada lagi ekor-ekor panjang dari atas. Lanjut cuan yang ditutup di 7.900 terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya cuan di distribusi. Langsung saja keterikannya cuan baru bangkit. Cuman aduh. Kalau seperti ini nih lebih ke wait and see. Lihat kondisi market saat bergerak nanti Senin. Yang seperti ini nih cocok juga untuk scalping ODT fast trade. Tapi melihat kondisinya respon market Senin dulu. Kalau nekat beli harga sekarang gimana? Atau sudah kebeli nyangkut di atas gimana? Kembali ke masing-masing. Tapi sebenarnya kalau dia sudah di bawah 7.200 tuh tanda-tanda lemah. Makin turun gak? Iya. Minimal 5.600 dan ya bisa sampai 5.000, 4.800. Ya pokoknya hati-hati kalau cuan di bawah 7.200. Kalau cuan saya lebih ke trading cepet ya. Cuan-cuan bungkus itu aja. Cuan lanjut. PTRO yang ditutup di harga 13.450 terkoreksi 3,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PTRO di distribusi TV. Langsung saja katanya PTRO belum dulu, wait and see. Belum aman dan harganya juga nanggung. Ya. Gimana yang sudah beli ini? Ini pakai supportnya 12.500. Itu bisa jadi support. Kita lihat di situ kalau bisanya turun. Kalau rebound ya selamat bagi Bapak Ibu yang masih hot, yang punya dari bawah atau yang nyangkut ya bisa balik BP kan. Cuman kondisi sekarang kalau saya lihat kondisi market aja belum berani lah nangkap beli saat merah. Walaupun memang bisa naik, tapi yang dilihat tuh dipikir resikonya dulu. Ya. PTRO juga sudah naik tinggi. Ya alangkah bagusnya koreksi dulu menurut saya loh ya. Ya koreksi ke 10.000 ke 12.000 atau 11.000 itu menariknya beli di support. Itu ya. Untuk PTRO lebih ke wait and see saat ini. Terlalu tinggi walaupun masih bisa naik. Tapi ya Bapak Ibu hitung risikonya dulu. Untuk PTRO. Saham terakhir. Tapi ya yang ditutup di 8.875 terkoreksi 3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Tepia diakumulasi. Langsung saja katanya wah Tepia sudah bangun dari 8.000 ya. Hari Senin dia turun. Sempat ke 7.800 dan naik ke 9.000. 10% dalam seminggu. Bagus gak? Bagus. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Kalau di grupnya Pak Prayogo. Di grup Borneo Trader itu memilih brand. Pas brand ARB kedua hari Selasa itu makan di 5.625 kalau gak salah. Sampai 7.800 tuh. Nah itu 20% plus ya. Seperti itu.
Jadi saat ini TEPIA ya sebenarnya ya TEPIA tuh masih bagus di atas 8.800. Ini kan tapi ada candle bearish angle pink. Kira-kira naik apa turun nih? Lihat Senin aja. Ya. Kalau dia turun 2% mending ya kalau mau pertimbangkan stop loss tapi ingat Bapak Ibu ya. Kadang dia habis turun tuh bisa naik lagi. Ya, itu yang sering mengganggu psikologis. Tapi kalau Bapak Ibu punya plan, kalaupun harus ke cut loss, ya paling bisa cari di saham lain gantinya kan cuma 2,5-3%. Itu sangat mungkin diganti di saham lain dalam waktu dekat daripada Bapak Ibu cut loss 15-20% atau 10% untuk gak cari gantinya itu dalam waktu cepat tuh pasti pusing. Ya pelan-pelan harus, makanya mendingan cut loss tipis tapi bisa mencari gantinya di saham lain. Dan yang paling penting kalau Bapak Ibu berani cut loss tipis harus punya trading plan, sistem trading yang sudah teruji. Jangan modal feeling doang cut loss. Nanti beli modal feeling doang cut loss lagi. Habis uangnya, pasti habis. Ya, itu aja. Kalau mau belajar itu bagaimana cara menganalisa saham swing trader dan membuat trading plan, cara screening saham swing trader, Bapak Ibu bisa join di grup swing trader Burner Trader, link tree di bio Instagram, minimal join 6 bulan atau 1 tahun dapat bonus video. Cara analisa saham untuk swing trade, cara buat trading plannya, ciri-ciri sama naik mau turun lewat chat, belajar chat itu bisa, belajar broker summary juga. Kalau tertarik bisa join ya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burner Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burner Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Burner Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.